Iya, baik Pak. Oke. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon sharingnya Siwo. Yuk. Ini kan saya pernah di satu majelis taklim Halo, nggak jelas? mengatakan gini. Halo Pak Yosep. Ya, Iya, bisa kurang keras sedikit, silakan. begini, saya pernah di majelis taklim gitu. Ada kalimat yang bunyinya begini. La ilaha illallah, la maujuda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la buda illallah. Itu mohon di-sharingkan sih, Wo. Oke. Oke. Bisa diulang? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Itu aja mungkin Siwo, terima kasih. Oke, Bapak Yosep. Ya, waalaikumsalam. Iya, silakan coba. Mbak Siti, saya mohon maaf ya, saya menjawab yang masuk lewat telepon dulu. Mudah-mudahan nanti tetap ada waktu untuk Mbak Siti. Iya. Kan menurut aturan mainnya karena kita on air ya, yang on air didulukan. Iya, baik. Gitu. Pak Yosep di Pasar Baru, terima kasih. Pernah mendengar satu istilah dari majelis bahwa ada kalimat la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, wa la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Ini sebuah kalimat yang luar biasa. Semuanya mengarah kepada seseorang yang ini bentuk kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah membaca sejarah gitu. Dulu itu ada orang yang namanya wah, lupa lagi nih. Aduh ya Allah. Ada seorang sahabat Rasul yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, pernah menggantikan seseorang atas jaminan dia. Jadi ada seseorang pada saat itu kekhalifahan Abu Bakar, ada seorang yang salah, kemudian Abu Dzar itu yang menjadi saksi bahwa gini enggak gitu. Diputuskan oleh pengadilan bahwa seseorang itu salah, maka harus dihukum pancung, gitu, harus dihukum mati. Nah, kemudian ada berita bahwa orang tuanya di sono itu sakit parah atau apa, saya agak lupa. Walhasil akhirnya sang terpidana itu meminta izin beberapa hari untuk menengok orang tuanya, toh itu kesempatan terakhir gitu kan. Nah, pada saat itu kemudian yang secara ringkasnya bahwa hakim tidak membolehkan, tidak mengabulkan permohonan itu. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, karena dia kenal orang yang terhukum tadi, dia mengajukan diri, saya sebagai jaminannya. Akhirnya betul yang sang yang terpidana tadi dia pulang, sampai pada saat jamnya untuk melaksanakan hukuman pancung, hukuman mati itu, ternyata sang terpidana nggak datang. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari lah yang harus menyerahkan kepalanya untuk dipancung. Sampai pada detik-detik terakhir, jadi tinggal hitungan menit gitu, Abu Dzar Al-Ghifari sudah siap mati, dan beliau mengatakan kalimat ini, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Di tengah beliau sedang mengucapkan begitu, tiba-tiba ada suara pacu kuda datang begitu. Ternyata yang dijaminkan tadi orang yang terpidana itu datang. Setelah itu maka posisi yang siap mau dipenggal kepalanya
tidak lagi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tapi kepada yang dijamin tadi. Melihat ada kejadian seperti itu keluarga yang tadinya menuntut itu mencabut tuntutannya, dan dia meminta kepada hakim untuk tidak dihukum mati tapi membayar denda, bayar kafaroh gitu. Akhirnya dikabulkan sama hakim. Dan anehnya yang terpidana itu terhadap yang menuduh yang memperkarakan, maksudnya yang menggugat itu akhirnya menjadi saudara yang sangat baik bersama sang tokoh Abu Dzar Al-Ghifari. Itu sedikit cerita penghibur lara terkait dengan yang diangkat oleh Mas Yosef di Pasal Baru. Secara global kurang lebihnya begini: la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La maujuda illa anta, la maujuda illahu, la maujuda illallah. Tidak ada yang maha wujud selain engkau. Tidak ada eksistensi selain Allah. La maujuda illallah. La matluba, tidak ada tujuan. Jadi matlub itu tujuan hidup. Jadi waktu itu yang saya pahami, Abu Dzar melantunkan kalimat ini, bahwa tidak ada tujuan apapun selain engkau. La maksuda, tidak ada maksud apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ma'buda illallah. Tidak ada yang pantas disembah. Tidak ada sumber yang perlu dihambai. Tidak ada bentuk penghambaan apapun kecuali engkau, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih terjemahan bebasnya dengan bahasa bebas itu seperti itu. Tetapi bahasa ini sangat teknis, bahasa tauhid yang tingkatnya tidak ringan. Kayaknya untuk masuk memang butuh adanya penjabaran-penjabaran tentang definisi apa yang dimaksudkan dengan wujud di situ, matlub di situ, maksud di situ, dan ma'bud ada di situ. Kurang lebih seperti itu, Mas Yosef, ya. Jadi ini semua tujuannya adalah peniadaan diri dan menyatunya seseorang dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih